sudah. Saya sudah terlepas dari itu. Tinggal terserah kalian mau terima atau tidak. Ya, itu aja. Oke, sekarang dengerin baik-baik ya. Terutama untuk Hardiansyah ya. Jadi ada dua sinyal di sana. Di contoh 2 lihat. Sinyalnya sinyal XT dengan sinyal YT ya. Dinyatakan dalam fungsi XT dan YT. XT-nya adalah 3 cos 2T untuk semua nilai T. Ya. Sementara YT-nya nilainya sama dengan eksponensial. Ya, eksponensial min. Di sana ada min. Kemudian ada T di garis 2. Itu namanya nilai mutlak. Ya, nilai mutlak T negatif. Min nilai mutlak T. Artinya apa? Artinya nilai T itu bisa negatif, bisa positif. Persamaannya bentuknya begitu. Kalau kita jabarkan persamaan eksponensial min T mutlak itu bisa kita tuliskan menjadi eksponensial pangkat T dan eksponensial pangkat min T. Eksponensial pangkat T itu berlaku untuk nilai T yang kurang dari 0, negatif. Ya, eksponensial min T itu kalau T-nya lebih besar atau sama dengan 0 alias positif. Artinya nilai sinyal YT itu ada 2. Oke? Nah, sekarang 2 sinyal XT dan YT ini berkonvolusi. Ya, berkonvolusi istilahnya. Istilah konvolusi tadi kalian sudah tahu. Ya, proses matematika. Katakanlah hasilnya adalah ZT. Ya, hasilnya ZT nih, apakah harus ZT? Boleh. Yang lain boleh. Ya, mau PT boleh, RT boleh, GT boleh. Ini di sini jawaban soalnya dipilih ZT. ZT itu adalah konvolusi XT dengan YT. Tanda bintang ini bukan tanda kali, tapi tanda konvolusi sinyal. Jadi sinyal XT berkonvolusi dengan YT. Ya, yang secara matematika diselesaikan oleh persamaan ini, yaitu integral min tak hingga sampai positif tak hingga dari X tau YT min tau D tau. Ya, jadi persamaan XT konvolusi dengan YT diubah jadi yang ini. Dengan dummy variabelnya tau. Atau mau ganti dummy variabelnya P, boleh. Jadi SP YT min P DP di sini jadi. Jadi tau itu dummy variabelnya. Kebetulan di sini kita pilih tau. Ya, karena dia nggak dipakai oleh yang lain-lain. Di sini X sudah ada, Y sudah ada. Jadi tau ini nggak ada, pakai tau. Karena biasanya buku-buku mengumpamakan dummy variabel itu dengan tau. T yang ada melengkung itu namanya tau. Semua buku, biar kalian nggak bingung kalau baca buku. Ya. Nah, persamaan yang harus diselesaikan adalah yang integral ini. Nah, sekarang untuk mendapatkan X tau ini bagaimana? Oh, berarti kita harus menggunakan dummy variabel di setiap sinyal yang mau kita olah. Ya, jadi XT ini kita ganti jadi X tau. Ya, kita ganti menjadi X tau. Sehingga X taunya, XT-nya berubah menjadi X tau. X tau sama dengan 3 cos 2T, T-nya jadi tau. Untuk semua nilai tau. Di sini untuk semua nilai tau. Ya.
Jadi ini untuk semua nilai tau. Ya, nyalin sama buku juga, buku itu terkadang salah. Ya, nih, ya. Jadi untuk semua nilai tau di sini. Karena sudah kita ganti variabel T-nya jadi tau. Ya. Kemudian yang persamaan YT min tau D tau. Ini kita dapat dari YT ini. Artinya apa? Kurangkan semua nilai T dengan tau. Ini persamaannya kan YT min tau. Maka kita tulis YT karena nilainya ada 2, kita buka di sini. YT min tau itu adalah eksponensial T min tau. Dengan T min taunya lebih ke dari 0. Sehingga T itu kurang dari tau. Ya. Kemudian YT min taunya sama dengan eksponensial ini. Min T. Ya kan? Min T di sini. Jadi min tau. Di sini. Ya. Jadi min tau di sini, ya. Maka kita dapat tau min T itu lebih besar dari 0, yaitu T lebih besar dari tau. Ya. Jadi semua nilai min T itu dikurang dengan tau. Ini mengikuti persamaan ini yang sudah kita create di awal. Sebagai integral konvolusi. Ini. Ya. Nih. Oke. Dapat kita 2 persamaan. Yang ini dengan yang ini. Nah, untuk berkolaborasi berarti XT berkonvolusi dengan Y yang pertama ini. Kemudian XT berkonvolusi dengan Y yang kedua ini, yang sudah bergeser ini. Maka kita masukkan ke persamaan. Nih, ZT-nya itu adalah sinyal XT, sinyal awal ini, nih, X tau, dengan YT min tau yang pertama. Nih, YT min tau yang pertama. Kemudian yang kedua, X taunya dengan YT min tau yang kedua. Kita selesaikan persamaan integral ini. Selesaikan sampai di bawah. Ya, sesuai dengan ilmu kalkulus yang kalian dapat. Maka akan akhirnya kita peroleh persamaannya menjadi 6/5 cos 2T. Ya, 6/5 cos 2T. Jadi hasil konvolusi antara dua sinyal XT dengan YT menghasilkan nilai 6/5 cos 2T. Oke, apakah bisa dipahami, Ardiansyah? Halo? Belum bisa, Bu. Nah, udah paham kan? Maksud saya itu jelasin prosesnya. Supaya paham, oh ini dikali dengan ini dianu dengan ini. Nah, prosesnya tahu. Tinggal nanti diorek-orek. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan matematikanya. Tapi harus tahu dulu proses ngerjainnya itu gimana. Urutannya itu. Ya. Itu untuk contoh soal nomor 2. Ya. Nah, contoh soal nomor 3 sama. Dengan simbol yang berbeda. Di sini XF, YF. Jadi T-nya itu digantinya F. Ya. Ini juga sama nih, YF-nya punya 2 persamaan sinyal, 0 dan 1. Sama. Kita bentuk dia dummy variabelnya.
Oh, di sini dummy variabelnya apa? Coba. Kalau di contoh 3, dummy variabelnya apa? Gibran? Apa Gibran? Dummy variabel di contoh 3 ini apa? Halo? Gibran? Halo? Gibran? Ada orangnya? Aduh, nggak ada orangnya nih. Nggak ada orangnya, Gibran. Mas Aldi. Iya, Bu. Ya, mana Frans? Ya, Beta itu contoh soal nomor 3 ini, dummy variabelnya apa? beta, Bu. Ya, beta, betul. B yang ada panjangnya dikit, itu adalah beta. Jadi dummy variabelnya di sini adalah beta. Ya. Hasil konvolusinya adalah WF di sini ditulisnya. Ya. WF adalah konvolusi antara XF dengan YF. Persamaannya adalah ini menjadi, yaitu integral integral tak hingga X beta YF min beta D beta diturunkan terhadap beta ini. Ya. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama apa? Oh, kita ganti karena kita memilih dummy variabelnya beta, maka kita ganti semua variabel F jadi beta. Maka XF 1 per 1 ditambah F kuadrat, kita ganti beta F-nya. Jadi X beta sama dengan ini. Ya, F-nya berganti beta. Demikian juga Y. Karena di sini Y yang bergeser, maka persamaan Y ini dikurangi beta, kemudian kita geser. Ya kan? Jadi F min beta. Ya, sehingga kita dapat persamaannya ini. Sudah dapat dummy variabel yang kita gantikan di persamaan sinyal kita, maka kita masukkan ke rumus. Ya kan? X beta dengan YF min beta yang pertama, dengan X beta dengan YF min beta yang kedua. Karena satunya dikali dengan 0, maka 0 dikali semiliar itu jadi 0 tetap. Integral dikali 0, ya 0. Sehingga yang kita punya hanya persamaan yang ini. Ya, kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilainya. Ya, sehingga integralnya itu menjadi integral min tak hingga sampai F dari 1 per 1 ditambah beta kuadrat D beta. Itulah nilai konvolusi dari dua variabel. Nah, hasilnya ya kalian selesaikan. Ya, selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai WF-nya. Nilai konvolusi dari sinyal XF dan YF. Bisa dipahami kira-kira? Halo, ada pertanyaan sampai di sana?
Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah paham? Waduh, serba salah nih saya. Saya suruh tanya, nggak ada yang nanya. Pasan saya tanya, nggak bisa jawab juga. Jadi mana yang harus saya lakukan ini? Oke lah, kalau tidak ada responnya, ya kita tutup saja kuliah kita hari ini. Ya, ada PR, silakan PR-nya nanti diselesaikan. Ya, PR-nya nanti saya tulis di WA Group. Jadi PR-nya PR tugas kelompok. Tugas kelompoknya 4 orang. Nanti lihat di daftar Siakadu, namanya siapa saja 4 orang tersebut, ya. Sesuai urutan absen, jadi absen 1 sampai 4 itu kelompok 1 dan seterusnya, akan menyelesaikan masing-masing contoh soal buku. Jadi bukunya buku Oppenheim yang kemarin sudah saya bagi, ya, itu ada contoh soal dari 1 sampai contoh soal 16, ya. Nah, silakan kalian kerjakan per 2-2, satu kelompok mengerjakan 2. Kemudian masing-masing anggota kelompok besok itu ngomong. Jadi gantian kita, ya. Ibu nggak mau ngomong sendirian, kalian harus yang ngomong, gantian. Ya, jadi siapkan PPT-nya, karena PPT-nya tetap akan saya kumpul, ya, dan juga siapkan pemahamannya. Kalau kalian lihat buku Oppenheim, contoh soal example 2.1 di chapter 2, ya, di chapter 2 kalian buka. Chapter 2 Oppenheim 2.1 sampai 2.16, semua contoh soal itu dideklarasikan dengan detail, ya, sehingga jumlah halaman yang dipakai untuk setiap contoh soal itu bisa jadi 2 sampai 3 halaman untuk satu contoh soal. Nah, tugasnya kalian adalah memahami, bukan menyalin, ya. Jadi 4 kepala itu untuk menyelesaikan 2 contoh soal itu adalah memahami, bukan nyalin. Saya tidak mau menyalin. Saya maunya paham. Yang mana soal, yang mana pertanyaan. Kalian baca, ya. Jadi tidak menerjemahkan. Sekali lagi tugasnya bukan menerjemahkan contoh soal, tapi memahami contoh soal dan menuliskannya kembali dalam bentuk PPT. Sehingga nanti minggu depan akan di-sharing kepada semua teman-temannya. Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada, paham? Paham, Bu. Ya, silakan kalau paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah kita hari ini. Ya. Ini mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kan nama saya masih belum ada di Siakadu. Nah, kelompoknya gimana ya, Bu? Kenapa? Nama kamu tidak ada di Siakadu? Iya, belum ada, Bu. Kamu ikut kelompok terakhir. Ya. Baik, Bu. Yang kuliah ini di daftar saya ada 25 orang, berarti kamu absen ke 26. Oke? Iya, Bu. Oke. Ya. Oke, Bu. Oke, saya tutup ya. Kuliah kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nah, tutup ya.